Jadi kita ada di sesi pertama dari tanya-tanya support Jagoan Hosting. Mungkin sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu nih di sosial media kita, baik di Instagram, Facebook, atau mungkin ada yang join di community channel kita. Sebenarnya tanggal 30 Januari hari ini, bertepatan dengan hari Senin, udah mau masuk di bulan Februari nih. Betul. Kita ada sesi yang namanya tanya-tanya support. Namun sebelum itu aku mau kenalan dulu ke teman-teman. Mungkin kalau di sini ada yang baru pertama kali join di live Jagoan Hosting, ada yang belum kenal juga, atau mungkin ada yang udah pernah kenal aku. Jadi aku Amira yang hari ini akan jadi moderator di sesi tanya-tanya support. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya dong. Sebenarnya di sebelahku ini ada siapa? Oke, di sini ada Eka. Mungkin bisa kenalan dan say hi dulu ke teman-teman yang udah join. Oke. Halo teman-teman, aku Eka. Di sini aku sebagai tim technical support spesialis. Mungkin teman-teman juga pernah ketemu sama aku di chatting atau di tiket. Jadi inilah aku, sama kenal teman-teman. Oke, jadi ini Eka ya teman-teman ya. Hari ini seperti yang sudah kita lihat atau tagline-nya kita atau mungkin judul dari sesi hari ini tuh kita tanya-tanya support nih Kak. Betul. Nah, sebenarnya tanya-tanya support tuh apa sih? Mungkin teman-teman penasaran juga ya tanya-tanya support tuh apa sih? Biasanya user dari Jagoan Hosting ataupun mungkin pelanggan yang belum jadi pelanggan dari Jagoan Hosting itu sendiri banyak banget yang biasanya pengen tahu nih soal pertanyaan-pertanyaan support. Nah, tepat banget. Nah, biasanya buat teman-teman yang pengen tahu ataupun tanya-tanya seputar support, hari ini kita kasih kesempatan kalian buat tanya apapun itu bareng sama Eka. Betul banget. Oke. Nantinya Eka bakalan bantu jawab. Bener banget. Jadi aku akan menjawab semua pertanyaan kalian di Oke. sini. Kalau misalkan aku sendiri di sini pastinya nggak bakalan bisa jawab pertanyaan supportnya teman-teman ya. Jadi akhirnya aku harus membawa Eka dari tim technical support spesialis biar teman-teman ini bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari teman-teman masing-masing. Betul. Nah, oke Kak. Hari ini tuh kita akan menemani teman-teman selama kurang lebih beberapa jam ke depan atau mungkin seharian. Enggak dong ya kalau seharian. Enggak dong. Jadi dalam beberapa jam ke depan ini aku sama Eka bakalan jawab pertanyaan dari sobat jagoan. Jadi kalau bisa aku bilang tuh aku sendiri juga ngumpulin frequently asked question-nya dari sobat jagoan selama 1 minggu yang lalu. Oke. Karena dari teman-teman sosial media tuh juga kemarin sempat juga tuh Kak posting di sosmed ataupun kita bisa bilang di Instagram ya. Kira-kira teman-teman atau sobat jagoan ada yang mau kasih pertanyaan soal support nggak sih? Silakan isi di form berikut. Nah, kemarin tuh udah banyak juga yang isi pertanyaan-pertanyaan. Nah, hari ini sesuai yang sudah aku janjikan, aku minta tolong Eka untuk bantu aku jawab pertanyaan dari sobat jagoan. Oke, siap banget nih. Udah siap. Penasaran nggak sama pertanyaannya? Apa tuh? Jadi. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, karena nanti akan ada berbagai macam pertanyaan yang harus kita jawab ya Kak ya. Iya. Hari ini aku mau kenalin juga ke teman-teman, selain kita mau jawab pertanyaan dari Sobat Jagoan, hari ini aku juga mau kenalin spesial buat teman-teman Jagoan Hosting. Kalau di Jagoan Hosting tuh ternyata katanya dengar-dengar ada support yang lain ya. Jadi nggak cuman ada di, biasanya kalau support itu kita biasanya aksesnya di mana sih Kak? Biasanya? Kalau biasanya tuh ya, kita tuh sedia support itu ada di chatting, di tiket, sama telepon tuh ada di office hour gitu. Oke. Dan tiket sama chatting itu dulunya tuh cuma bisa diakses sama teman-teman yang udah daftar jadi member di Jagoan Hosting. Jadi support ini cuma bisa diakses ketika mereka itu login di akun member mereka gitu. Oke, nah sekarang ada hal yang berbeda. Betul. Yang pastinya kita pengen kenalin. Oke, mungkin bisa dicatat ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita itu bisa akses support melalui website ya, ada juga ya di website, di office hours, kemudian ada juga di member area, lalu ada tadi sebut tiket juga, ada di telepon kalau misalkan mau telepon. Hari ini aku sama Eka mau spill satu support channel kita yang luar biasa menarik juga harusnya buat teman-teman yang terutama kalau misalkan mobilitasnya tinggi. Betul banget. Oke, mungkin kita bisa sebut bareng-bareng ya. Sebenarnya supportnya kita sekarang ada di mana? Kita sebut bareng 1, 2, 3 di WhatsApp. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman di sini, tepuk tangan juga dong. Oke. Jadi sekarang itu kita supportnya ada di WhatsApp ya. Betul banget. Di WhatsApp dan bisa diakses gimana soal aksesnya? Iya, jadi aksesnya itu gampang banget ya, seperti kita chatting sama teman, sama gebetan, itu bisa banget, gampang banget di WhatsApp gitu. Jadi untuk support kita yang ada di WhatsApp itu bisa diakses selama 7x24 jam. Jadi online setiap saat deh buat jawabin pertanyaan teman-teman, bantu kebutuhan teman-teman, itu selalu online gitu. Jadi nggak ini ya, misalkan kalau teman-teman nggak ada waktu untuk akses member area kita, ataupun mungkin nggak sempet buat telepon nih soalnya
nggak punya pulsa nih, jangan-jangan nggak punya pulsa ya, jangan-jangan ya, nih. bisa langsung telepon ke bisa langsung chatting ke WhatsApp kita ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, mungkin nanti akan dibantu sama teman-teman di belakang layar untuk mulai spill. Sebenarnya kita kalau mau chatting di WhatsApp-nya Jagoan Hosting tuh harus akses kemana, ntar aku bakalan kasih info ke teman-teman. Namun sebelum itu, karena tadi aku kita berdua sudah sempat spill ya soal support baru kita di Jagoan Hosting, kita mungkin bisa mulai untuk jawab pertanyaan yang udah masuk. Oke. Jadi ini bisa aku bilang kita ada beberapa pertanyaan di 1 minggu sebelumnya. Nah, mungkin Eka bisa bantu jawab. Kadang kan kita kasih pertanyaannya nggak langsung nyebut ya. Mungkin aku bisa kasih storytelling dulu ke teman-teman biar tahu maksud pertanyaan ini apa. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah, kadang tuh kan user Jagoan Hosting bisa jadi ketika udah registrasi akun ternyata waktu udah logout member area tiba-tiba lupa kalau misalkan mau login lagi ke member area harus kemana. Nah, ini pertanyaan bagus nih Kak. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gimana sih cara login ke member area Jagoan Hosting. Oke. Cara login buat ke member area Jagoan Hosting itu gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa menuju ke websitenya Jagoan Hosting, pastinya udah tahu dong di jagoanhosting.com. Kemudian ada di bagian kanan atas itu ada tombol untuk login. Nah, di situ kalian bisa klik di sana. Itu otomatis akan masuk ke member area. Jadi bisa login aja di situ gitu. Gampang banget. Berarti kita bisa akses websitenya Jagoan Hosting. Terus di bagian button sebelah kanan itu ada tombol untuk login. Oke, ada tombol login ya. Oke. Sebenarnya ini simple question ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak tahu di part yang penting kayak gini juga, walaupun simple kita juga kadang-kadang bisa bingung akhirnya ya, kalau misalkan mau login member area. Oke, cakep. Semoga itu tadi pertanyaan dari teman-teman kita yang tentunya nggak akan aku sebut ya, karena ini privacy kalau mau jawab siapa yang kasih pertanyaan. Ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita mau login, bisa melalui landing page Jagoan Hosting atau website Jagoan Hosting. Betul banget. Oke. Aduh, ini tapi biasanya ini teman-teman, aku mungkin sebelumnya mau cek juga nih kalau misalkan ada yang mau komen di chat kolom chat dari masing-masing channel. Hari ini kita sebenarnya live-nya di 4 channel nih Kak. Betul. Apa tuh? Jadi kita live di 4 channel, di Instagram, di Facebook, di TikTok, sama di YouTube. Wow. Keren banget kan? Kalau misalnya kita live-nya di 4 channel ini, jadi kalau seandainya yang nonton live ini tiba-tiba, aduh ini kayaknya nggak sempet nih, aku mau pakai HP dan kawan-kawan, bisa pilih salah satu dari 4 channel itu. Teman-teman juga bisa komen-komen juga kalau seandainya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi menurutku kalian bisa tanya-tanya atau mungkin ngomong aja ke chat room tersebut. Terus juga kadang kan kita kalau misalkan live di Instagram suka-suka patah-patah ya kadang-kadang kalau koneksinya nggak kuat, mungkin teman-teman bisa move juga ke YouTube ataupun Facebook. Jadi karena ada 4 channel, jadi pilihannya selalu ada untuk teman-teman menonton live kita berdua. Wah, menemani kalian semua. Oke. Itu tadi ya untuk sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tadi kita udah jawab satu pertanyaan. Betul. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tuh berarti? Pertanyaan kedua. Tadi kan teman-teman ada yang tanya juga soal cara loginnya ke member area gimana. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua nih, gimana sih caranya untuk menemukan customer support di member area? Jadi kita highlight di sini di member area ya. Jadi setelah teman-teman itu udah login nih di member area, udah login pakai akun masing-masing, terus mau cari nih gimana sih cara menghubungi tim support kita, itu gampang banget ya. Ada kolom chatting tuh di bagian kanan bawah, itu ada bubble untuk chatting, tinggal klik aja langsung deh terhubung sama teman-teman support. Oke, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman sesuai dengan jawaban dari Kak Eka ini, Kak Eka, susah banget ya kalau bilang Kak Eka. Pertanyaan jawaban dari Eka, jadi bisa temukan customer supportnya di sebelah kanan bawah ya. Di member area, karena nanti akan langsung terhubung dengan tim support kita. Oke, keren banget sih. Itu tadi pertanyaan yang kedua. Mungkin teman-teman ini kadang-kadang harus memperhatikan lagi kalau misalkan di member area kita itu di mana aja sih supportnya kayak gitu. Kalau Eka sendiri biasanya kalau misalkan teman-teman support tuh kalau online tuh gimana sih? Biasanya kita online-nya 24 jam dan lain sebagainya. Kalau udah dapat chat dari user tuh biasanya teman-teman kayak gimana? Kondisinya tuh, wah ini harus segera diselesaikan nih masalahnya. Gimana? Bener dong. Jadi karena kita tuh online 24 jam ya. Terus kita juga sebenarnya nggak hanya chatting ya, ada juga tiket.
Dan tiket itu tuh bukannya kita tidak memprioritaskan, tapi tetap sama tuh prioritasnya tuh sama kayak chatting gitu. Jadi ketika teman-teman langsung chatting tuh masuk di teman-teman support, langsung dibantu pastinya, langsung ditanyain tuh apa tuh kendalanya gitu. Nanti kita langsung bantu cek, pasti bisa langsung solve satu juga. Oke, karena emang kita supportnya expert ya. Expert banget lah. Bisa dicoba langsung kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar support yang lainnya yang mungkin wah ini mau ngetes nih teman-teman supportnya Jagoan Hosting, bisa nggak jawab pertanyaan? Expert gak sih mereka? Udah expert gak sih? Langsung aja coba di kanan bawah di bagian member area. Betul. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kadang juga kalau misalkan teman-teman yang aku berulang kali ngomong teman-teman ya, ini harusnya tuh nggak bosen ya kalau misalkan aku ngomong teman-teman, sobat jagoan aja lah ya. Sobat jagoan. Kalau misalkan sobat jagoan ada yang ngeh sama studio kita hari ini, wah ini ada yang berbeda loh ini harusnya. Kalau misalkan sering ikutin live-nya Jagoan Hosting, harusnya sadar kalau hari ini tuh kita di tempat yang berbeda nih, Kak. Beda banget nih. Gitu. Eka sendiri juga hari ini pertama kali ada di sini. Iya, baru pertama Begitu kali. pula juga dengan saya ya. Juga Sama-sama pertama kali berarti ya nih. Jadi kita pertama kali nyobain studio hari ini. Jadi big thanks to teman-teman kreatif Jagoan Hosting. Kita tepuk tangan dulu lah ya, tepuk tangannya online virtual gitu sama teman-teman di backstage hari ini. Iya. Itu tadi pertanyaan yang kedua nih Kak. Nanti kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu oke, ini pertanyaannya agak sedikit teknis. Kita udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan teknis. Teknis. Mungkin teman-teman sering kali menjumpai atau mungkin ada yang punya layanan SSL di Jagoan Hosting, atau mungkin ada yang punya hosting di Jagoan Hosting juga. Kadang mereka bertanya di member area itu sebenarnya arti gembok yang ada di member area itu apa sih? Oke, jadi kalau teman-teman nih udah punya layanan, itu pasti ngeh banget dong kalau ada icon gembok ya di setiap layanan di Jagoan Hosting. Entah itu hosting atau domain atau VPS, itu pasti ada tuh icon gemboknya, dan warnanya itu berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Gitu. Jadi artinya apa tuh Kak? Artinya apa sih sebenarnya kalau merah itu, gembok merah? Jadi sebenarnya gembok ini adalah artian SSL untuk layanan kita. Jadi SSL-nya tuh aktif nggak sih gitu. Kalau misal gemboknya itu warna merah, berarti SSL-nya itu dalam kondisi nggak aktif. Oke, kalau merah nggak aktif ya? Nggak aktif. Atau mungkin nih teman-teman itu udah melakukan aktivasi SSL, cuman gemboknya itu masih merah tuh. Itu bisa ditunggu aja sih gitu. Oke, sebabnya? Kenapa? Biasanya itu memang perlu ada waktu sedikit ya untuk identifikasi member area itu sama kondisi yang terbaru dari layanannya gitu aja sih. Oke, berarti emang istilahnya, tadi kalau yang hijau belum kejawab tuh? Oh ya, belum kejawab nih. Kalau yang kuning itu masih dalam proses identifikasi biasanya. Itu teman-teman bisa tinggal tunggu aja sih sebenarnya kalau udah kuning gitu ya. Terus kalau semisal hijau itu berarti SSL-nya sudah aktif gitu. Oke, cakep. Berarti emang kalau untuk artian gembok yang ada di member area itu dia relasinya lebih ke SSL ya? Betul. Jadi walaupun status SSL ya status berarti. SSL. Betul. Oke. Bisa kalian catat ya untuk status gembok yang ada di member area, walaupun layanan kalian ini hosting, server, VPS, kayak domain gitu. Nah, itu berarti sebabnya karena memang ada SSL yang posisinya baik itu belum aktif, masih propagasi ya. Kalau misalkan proses tunggu itu istilahnya propagasi. Betul banget. Oke, mungkin biasanya ada juga yang tanya-tanya propagasi itu apa sih? Nah, propagasi itu mungkin masa tunggunya ya. Iya, benar. Gitu. Kalau yang hijau berarti udah aktif. Udah gitu. aktif. Keren banget. Oke, jadi memang pertanyaan kayak gini tuh kalau dari aku sendiri juga yang awam banget soal hosting kadang juga bingung. Takutnya kadang kalau misalkan posisinya merah, waduh ini berarti apa nih? Kenapa nih layanan aku berarti nggak kenapa-napa kan? Biasanya banyak yang panik gitu kan. Tapi sebenarnya bukan apa-apa ya. Jadi memang statusnya lebih ke SSL. Betul. Menarik juga sih kalau misalkan kita bicara soal SSL. Pastinya juga akan ada orang-orang yang nggak tahu SSL itu apa. Bisa dibantu juga tuh Kak. Jadi SSL itu adalah sebuah protokol ya teman-teman yang bikin website kamu itu jadi lebih aman. Kenapa lebih aman? Jadi istilahnya nih, istilah teknisnya tuh SSL itu membuat data-data yang ada di dalam website kamu itu jadi terenkripsi. Terenkripsi itu apa sih? Jadi nggak bisa dibaca langsung gitu tuh. Jadi kayak ada sandinya gitu tuh. Jadi itu tuh yang bikin website teman-teman itu jadi lebih aman lagi gitu. Jadi memang ekstra proteksi untuk website gitu ya biasanya. Betul. Ya. Jadi SSL kayak gitu. Benar. Lumayan haus juga sih sebenarnya ini. Kalau di meja nggak ada air putihnya nih, penasaran nih teman-teman backstage ini menyediakan air putih ya, karena nggak ada air putihnya. Waduh,
Kenapa botol yang naik di sini? Ya oke, nanti aku minum ya, tapi nanti dulu lah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau seandainya nih ya, untuk teman-teman baik itu user Jagoan Hosting maupun masih belum jadi user di Jagoan Hosting, berarti kita itu yang udah istilahnya udah di mention Eka sebelumnya, kita sangat terbuka ya untuk pertanyaan tuh, baik teman-teman bukan user dari Jagoan Hosting maupun banget yang sudah. Iya, benar. Oke, aku pengen tahu dong Kak, Eka di Jagoan Hosting udah berapa lama? Berapa lama ya, Udah hampir 2 tahun lebih ya, sekitar segitulah. Ya. 2 tahun. 2 tahun ini fokusnya emang di customer service-nya. Bener, jadi sampai di technical support specialist, beberapa kali ganti-ganti posisi tapi tetap ada di tim yang sama gitu sama teman-teman. Oke. Jadi emang Eka udah fokusnya di technical support specialist kita, jadi teman-teman nggak perlu ragu lah untuk tanya-tanya apapun itu. Jangan ragu. Jangan takut, nggak takut kok Kak. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa tuh? Masih seputar SSL nih Kak. Apakah memungkinkan saya mendapat free SSL? Free SSL, jadi gratis ya ini. Ini saya suka banget kalau yang gratis-gratis. Iya, siapa sih yang nggak suka gratis ya kan? Oke, kalau gratis itu atau free SSL itu bisa banget didapat sama teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu udah punya layanan hosting. Nah, hosting itu kan kita ada 2 tipe ya, tipe panelnya. Ada yang pakai cPanel, sama ada yang pakai direct admin. Dua-duanya itu bisa banget dapat free SSL. Gitu. Bener banget. Jadi selama domainnya teman-teman itu udah mengarah ke hosting, itu tinggal tunggu aja. Maksimal mungkin 8 jam ya, itu udah pasti aktif SSL-nya. Oh gitu, jadi kita nggak perlu lakukan misalkan kayak klik button apapun itu? Iya, selama domainnya sudah mengarah ya. Kalau semisal domainnya itu masih belum mengarah atau baru aja diarahkan gitu, itu bisa teman-teman langsung tanya ke teman-teman support, itu pasti akan dibantu untuk aktivasinya gitu. Oh gitu. Oh jadi kita harus confirm dulu ya ke teman-teman. Bener. Atau support. Bisa juga sih melakukan aktivasi sendiri karena kita juga ada panduannya juga sih sebenarnya gitu. Keren. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang suka gratis sama seperti saya juga suka gratisan. bisa langsung pakai selama domainnya mengarah ke hosting Jagoan Hosting. Baik itu panelnya direct admin dan cPanel pasti akan dapat free SSL dari kita gitu ya. Tinggal aktif aja. Oke, itu tadi pertanyaan yang 1 minggu yang sebelumnya yang frequently asked question-nya. Hari ini kita mau jawab dulu dong pertanyaan yang dari teman-teman live. Wow. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang live ini ada, mau jawab yang mana dulu Kak? Nomor 1 bebas nih, yang mana aja deh. Oke. Ada yang tanya di pertanyaan, kita nggak tahu ya pertanyaan dari live apa nih. Mungkin salah satu dari channel kita. Kak mau tanya dong, VPS-nya kita tuh sampai berapa mega Mbps? Ini mungkin lebih ke arah kecepatan ya maksudnya. Betul. Kalau VPS kita itu sebetulnya kan kita punya 2 tipe ya. Ada yang di server Indonesia dan ada di server Singapura gitu. Itu disesuaikan aja sih sama kebutuhan teman-teman. Ya. Tapi kalau untuk kecepatan upload dan downloadnya itu kurang lebih up to 500 Mbps gitu. Cepet banget. Tapi kalau untuk downloadnya atau bener nggak sih download? Upload dan download sama sih 500 Mbps up to gitu. Oke, jadi teman-teman bisa dicatat ya untuk VPS kita itu untuk upload downloadnya di 500 Mbps itu tadi. 500 Mbps. Up to ya. Oke, jadi bisa dicoba sih. Kalau misalkan nggak coba nggak tahu. Nggak tahu rasanya gimana. Jadi kalian coba dong. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Agak riuh ya ngomongnya. Next question dari, kita nggak tahu dari mana ini. Mungkin aku harus cari-cari ya. Dari teman-teman yang udah live tadi udah sempat mention juga di Instagram juga. Kak izin nanya dong, untuk domain ke blogger yang awam pasti ada yang bingung walaupun ada tutorialnya. Mungkin dia tanya soal gimana sih caranya kita nyambungin domain dari bloggernya dia. Iya benar. Dari menghubungkan domain ke blogger gitu kan. Biasanya tuh ada tuh teman-teman yang emang udah punya websitenya di blogger. Kan blogger tuh ada banyak tuh ya. Caranya juga gampang dan mungkin itu udah mudah juga ya dipakai buat teman-teman. Jadi udah pakai website dan buat websitenya di situ. Tapi kalau semisal teman-teman itu punya blogger aja, itu domainnya pasti belakangnya tuh ada tuh namanya blogger.com gitu atau blogspot.com gitu kan. Nah, itu kan kurang kredibel ya. Jadi teman-teman tuh biasanya tuh pengen pakai domainnya sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya menghubungkan domainnya itu ke si blogger yang udah jadi ini tadi? Gimana sih gitu kan?
Jadi sebenarnya itu ada 2 tahapan ya. Jadi yang tahapan pertama itu ada dari sisi si blogernya ini, satunya itu dilakukan di sisi domainnya. Kalau misal domainnya beli di Jagoan Hosting, berarti yang satu ini tuh dilakukan di sisi Jagoan Hosting gitu. Oke. Yang pertama tuh, ketika teman-teman itu mau menghubungkan ke blogger itu, yang pertama pasti masukin dulu dong domainnya ke si blogger tadi itu. Ada tuh menunya tuh namanya custom domain gitu kalau nggak salah ya di blogger tuh. Tinggal dimasukin aja tuh biasanya www.namadomainkamu.com gitu misalkan ya. Nah setelah diklik submit itu bakal keluar kode-kode tuh panjang tuh biasanya tuh. Nah di dalam kode-kode ini tuh ada perintah dari si blogger untuk menambahkan DNS untuk di si domain ini tadi. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan kita mau sambungkan domain blogger kita, blogger kita dengan domain yang baru aja kita beli di Jagoan Hosting, caranya kita harus melakukan 2 setting di tempat yang berbeda. Betul banget. Jadi yang pertama di sisi member area kita ya, Eka ya? Yang pertama di blogger di blogger dulu ya. Baru kita move ke member area kita, member area Jagoan Hosting gitu. Tapi biasanya kita juga bisa provide untuk, mungkin teman-teman di backstage bisa boleh kirim juga ya, istilahnya untuk tutorialnya setting domain blogspot via Jagoan Hosting kita juga udah provide sih biasanya di tutorial, jadi teman-teman juga bisa mulai coba di sana. Nah biasanya kan kalau baru setting kayak gitu butuh propagasi nggak sih? Betul banget, karena untuk penyambungan domain ke blogspot itu kan kita perlu nambahkan namanya DNS ya. Dan DNS itu sekali penambahan atau perubahan itu memang harus ada masa propagasinya, kurang lebih itu biasanya ya 3-5 jam gitu. Oke. Karena kadang tuh orang-orang kalau misalkan baru kelar setting terus tiba-tiba ekspektasinya langsung bisa jadi, gitu. langsung bisa. Iya. Nah itu kadang-kadang ada yang panik juga kan kalau misalkan lah kok nggak bisa kok tiba-tiba. Biasanya apa tuh kalau misalkan masih propagasi tiba-tiba kita coba akses itu ada tampilannya apa nggak sih? Belum bisa sih, emang biasanya kayak ada error dari Google-nya gitu. Oke, Google ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ataupun gimana-gimana gitu, karena kalau misalkan hal tersebut kejadian ya kita tinggal tunggu aja ya. Betul, tunggu. Karena itu sebenarnya selama proses yang udah dilakukan itu udah benar, jadi tinggal tunggu 3-5 jam gitu. Oke, cakep banget kalau untuk pertanyaannya itu tadi. Benar. Jadi semoga menjawab ya untuk pertanyaan seputar blogger. Oke, mungkin kita biar makin lebih cantik. Waduh, kita agak geser ke kiri sedikit deh. Coba. Oke. Ini oke. Udah oke gak sih ini, teman-teman? Kurang lagi ya kayaknya. Eka kurang geser ke kiri. Geser nih. Ini sharing namanya. Geser. Udah nggak nih? Duh, salah. Apa sih ini guyonan agak jelas. Nah, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi kayak kalau jawab pertanyaan teman-teman yang lain ini perlu kita jawab yang live juga nih. Ada satu pertanyaan dari Sobat Jagoan. Tagihan invoice di Jagoan Hosting bisa auto debit ke saldo rekening nggak ya? Oh, mungkin bisa auto debit dari rekening mereka, bisa nggak sih? Oke. Kalau untuk saat ini sebenarnya kita masih belum bisa ya. Kalau untuk ke rekening, kalau untuk ke rekening belum bisa. Tapi kalau misal teman-teman itu pakai credit card, itu bisa banget. Itu udah ada fiturnya. Jadi tinggal auto debit, setting auto debitnya aja gitu. Oke, berarti memang kalau untuk yang sistemnya masih bukan pakai credit card, kita masih belum provide ya. Belum. Tapi harapannya semoga di kemudian hari kita juga bisa pastinya dikembangkan lagi gitu. Kita bisa jadi inputan nih untuk pertanyaan yang keren juga nih kayak gini untuk tagihan invoice kita. Tapi biasanya kalau untuk proses pembayaran di Jagoan Hosting kita bisa provide metode pembayaran apa aja sih, Kak? Metode pembayaran kita ada banyak ya. Ada VA, yang pasti VA itu kita menyediakan dua bank. Ada yang pakai BCA, ada yang pakai BNI. Kemudian kita juga menyediakan e-wallet, itu ada banyak ya. Ada Shopee, ada GoPay, ada OVO, gitu-gitu sih. Oke. Jadi memang untuk metode pembayarannya kita menyediakan banyak pilihan juga ya untuk teman-teman user dari Jagoan Hosting juga. Kadang juga kalau dari aku sendiri kan biasanya kita sekarang banyak yang pakai layanan yang sekarang harus pembayarannya via virtual account dan lain sebagainya. Kadang kita kalau langganan nonton streaming itu kan kadang juga butuh streaming butuh juga kredit kan. Sekarang juga bisa ya pakai e-wallet. Oke, jadi untuk saat ini memang auto debit melalui selain kartu kredit card kita masih belum bisa. Bisa. Jadi semoga menjawab ya teman-teman untuk pertanyaannya itu tadi. Kita mau lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya selanjutnya aku mau bahas lagi nih Kak soal soal WhatsApp itu tadi.
kadang kan kalau WhatsApp itu kan misalkan kita udah tahu nih call center untuk WhatsApp-nya, atau kita udah tahu nih gimana caranya kita bisa ngechat teman-teman support Jagoan Hosting. Tapi menurut Eka sendiri, kira-kira dari user audience-nya Jagoan Hosting tuh perlu nggak sih nge-save nomor WhatsApp support kita? Perlu banget. Kalau menurut aku sih perlu banget ya, karena tim kita tuh banyak banget ngasih-ngasih promo ya di status-status WhatsApp gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ketinggalan promo-promo kayak gitu tuh gitu. Jadi mending di save aja. Iya, karena kalau misalkan kita mau lihat story WhatsApp kan kita biasanya harus nge-save nomornya. Iya. Jadi emang untuk teman-teman kalau bisa sih save nomor. Save aja lah. Iya, nggak lama juga kan kita nge-save nomor. Kita nge-save nomor sekarang juga nggak lama yang harus kayak gimana gitu juga nggak perlu. Jadi terus juga kita bisa dapat informasi-informasi yang menarik juga dari Jagoan Hosting khususnya ya. Jadi kalau untuk sobat jagoan di luar sana yang mau tahu update informasi soal Jagoan Hosting, mulai untuk save nomor WhatsApp Jagoan. Save. Kita save dulu ya nomornya biar lebih gampang juga dapat update-annya. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya ini lumayan haus. Habis ini kita minum ya, dikit aja. Aduh, tapi Eka nggak minum ya? Aku masih oke. Masih oke nih. Moderatornya lumayan hausan. Ini gimana minumnya? Ya udah, permisi ya teman-teman. Ini seperti air surga ya. Lain kali teman-teman backstage tolong sediakan mug di sebelah sini ya, biar bisa minum ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Pertanyaannya ini apa nih? Kak, cara buat subdomain di Jagoan Hosting gimana ya? Untuk Blogspot, bisa nggak sih kalau Blogspot pakai subdomain? Jadi ini kondisinya ketika teman-teman tuh cuma punya domain ya, misal ya, nggak punya hosting, terus domainnya tuh diarahkan ke si subdomain tadi ini. Jadi gampang banget sih sebenarnya kalau untuk bikin subdomain itu teman-teman bisa langsung bikin DNS aja. DNS tipenya A-record namanya. Jadi teman-teman apa itu? Iya nih. Ini lumayan ada istilah yang saya tidak tahu. Iya, benar banget ini. Jadi kalau punya domain aja nih, teman-teman bisa klik domainnya, kemudian ada di bagian kiri itu ada namanya DNS Manager gitu. Di DNS Manager tinggal diklik, kemudian di sana tempat kita tuh buat memanage domain kita tuh mau diarahkan kemana aja sih, misal kayak subdomain ini tuh diarahkan kemana, atau domain utamanya tuh diarahkan kemana gitu. Nah, di situ teman-teman bisa langsung bikin, misal contohnya nih, abc. Nama domain kamu, berarti kan subdomainnya abc tuh. Abc tinggal dimasukin aja di situ namanya abc, terus tipenya A, kemudian lanjutannya domain kita. Betul. Domain kita. Atau diarahkan ke IP-nya si Blogspot tadi. Jadi ada tuh IP-nya Blogspot gitu. IP-nya Blogspot ada sendiri ya? Betul, ada sendiri. Tapi biasanya sama nggak sih dari seluruh orang-orang? Sama sih, sama. Iya, tinggal atau mungkin teman-teman bisa cek juga di tutorial kita. Itu udah lengkap sih, di situ ada juga IP-nya gitu. Oke. Mungkin aku bisa kasih contoh tutorialnya ya. Mungkin teman-teman di backstage bisa coba kirim tutorialnya. Tutorial setting subdomain di Blogspot Jagoan Hosting. Oke. Ini ya. Yang mana? Ini. Oke. Ini karena memang si Eka ini udah cukup lama di tim support, jadi sela-selanya ini udah tahu-tahu aja. Posisinya di mana-mana aja udah tahu. Benar. Oke, bentar ya, aku mau coba kirim dulu. Bukan yang gobek lagi, yang atas sendiri, yang atas. Kasih Blogspot coba di keyword searchingnya. Subdomain Blogspot gitu. Yes. Oke. Yang mana? Eka? Yang ini nih, bawah. Sama aja ya. Nah, yang itu. Bener. Bukan ini. Bener? Bawa lagi deh. Bukan. Nggak pakai subdomain juga, nggak pakai subdomain. Oke. Coba kita nggak pakai subdomain. Jadi ini teman-teman kalau bingung saya ngomong sama siapa ya? Ini ngomong sama teman-teman di backstage. Oke, mungkin kita bisa cari ya nanti nextnya untuk tutorialnya.
Oke, kita mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan live yang selanjutnya nih untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya kalau misalkan mau setting subdomain pakai Blogspot itu bisa ya Kak ya? Bisa banget. Oke, Karena bisa. memang sebenarnya untuk Blogspot itu kita nggak bisa pakai domain utama. Misal kayak domain kamu tuh apa ya, nama domain.com gitu nggak bisa langsung. Jadi harus minimal depannya tuh ada www gitu. Oh gitu. www.namadomainkamu.com gitu. Oke. Berarti memang harus seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Selanjutnya pertanyaan yang di live yaitu Kak, saya kemarin beli hosting dan domain di Jagon Hosting untuk belajar membuat website, namun tidak saya perpanjang. Gimana ya cara mendapatkan kembali hosting dan domain yang sudah expired itu? Nah, mungkin ini lebih ke arah prosedur untuk layanan yang expired, aktivasinya gitu. seperti apa? Gimana Kak? Oke, kalau untuk hosting sendiri kita tuh ada maksimal tuh 1 bulan ya. Karena apa? Karena data-data dari hosting yang udah nggak diperpanjang itu memang kita simpan memang, tapi maksimal dalam 1 bulan itu aja. Jadi kalau semisal teman-teman tuh pengen perpanjangan lagi tapi masih belum 1 bulan tuh pasti bisa sih nanti. Tinggal chatting aja atau tanya ke tim kita itu datanya masih ada nggak, nanti kita bantu cekin dulu nih. Kalau memang sebenarnya itu datanya masih ada, udah tinggal aktivasi lagi, tinggal dibayarkan aja gitu deh. Jadi kita kayak semacam apa ya, kayak beli layanan lagi tapi datanya masih ada gitu. Bener banget. Tapi harapannya sih teman-teman menyadari kalau layanannya expired tuh nggak lebih dari 1 bulan ya. Bener. Karena sayang banget kalau misalkan hilang gitu tadi. Jadi semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Jagoan yang layanannya ini expired ya. Ini patut disayangkan kalau misalkan nanti datanya udah nggak ada lebih dari 1 bulan kan ntar nggak ada ya. Jadi sayang banget dari tugas-tugas yang udah dikerjain ataupun mungkin project-projectnya udah hilang sayang banget ya gitu. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya itu tadi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, halo Kak, mau tanya dong, kapan nih ada diskon perpanjangan layanan atau domain? Kan selama ini diskonnya hanya untuk first payment aja ya kalau nggak salah. Oke, ini pertanyaan seputar non-support, tapi coba aku akan menjawab pertanyaan ini ya. Mungkin Eka bisa sambil menyimak juga karena ini pertanyaannya non-support. Kalau misalkan yang kaitannya tentang diskonnya kapan nih? Biasanya teman-teman di Jagon Hosting emang sering banget juga ya. Kalau misalkan cari-cari diskon, waktu hari-hari besar kadang juga dicari. Teman-teman bisa langsung aja sih cek di landing page kita di Jagon Hosting, kemudian masuk ke menu promo. Oke, karena nanti di sana teman-teman bisa langsung lihat juga untuk promo-promo yang lagi available di Jagon Hosting tuh apa aja sih. Jadi ya itu tadi lah, kalau misalkan mau tahu dapat informasi promo-promo, kalian bisa langsung cek di website kita karena itu selalu update. Selalu update kayak gitu. Tapi biasanya teman-teman di technical support itu banyak dapat pertanyaan soal promo nggak sih? Benar banget sih. Kita biasanya, juga mengarahkan di situ sih di halaman promo. Kalau semisal di selain halaman promo tuh di mana sih Mbak Ami? Kalau misalkan teman-teman ada yang cari-cari soal, selain di halaman promo kita bisa provide informasinya di mana aja ya. Kadang-kadang untuk teman-teman di sosial media, di Instagram juga kita biasanya share informasi promo, baik itu di story maupun di feed kita. Terus kadang juga kita juga kirim email. Kita kirim email ke pelanggan Jagon Hosting. Terus juga biasanya selanjutnya nih, seperti yang udah aku mention sebelumnya, kalian bisa cek informasinya via WhatsApp. Tapi syaratnya harus apa dulu ya Kak? Harus save nomor support Jagon Hosting. Gitu. Kalian harus save nomor Jagon Hosting ya. Untuk nomornya, linknya bisa dibantu untuk teman-teman backstage kirimin di kolom chat kalian masing-masing. Kalian bisa klik link itu, nanti kan muncul tuh WhatsApp-nya, pop-up-nya seperti apa, kalian save dulu lah nomornya. Walaupun nggak chat dulu nggak masalah, kalian save dulu nomornya karena nanti, atau mungkin say hi dulu. Hai tim support, saya email ini dan apa sebagainya, nanti kita bisa langsung kita bantu save. Benar. Oke, itu udah dibantu sama tim backstage, ada di bit.ly/as_tssjh. As-nya pakai ASK, TSSJH-nya pakai huruf besar semuanya capital. Kayak gitu. Jadi informasi promo nantinya akan disampaikan via WhatsApp juga nih ya Kak. Iya, di status gitu ya. Benar. Jadi kita akan menjangkau seluruh lini yang paling dekat dari teman-teman. Gitu. Biasanya kan nggak sempet kalau misalkan harus buka Instagram, buka landing page. Nah kita coba untuk cari yang paling dekat tuh via WhatsApp. Yang paling sering dibuka sama teman-teman ya kan? Jujur agak trauma sih kadang-kadang kalau buka WhatsApp karena notifikasinya banyak juga. Dari apa tuh? Nggak tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya.
Oke, Eka masih kuat ya untuk masih menjawab pertanyaan. Kuat banget. Oke, kita masih kuat. Mungkin kalau butuh sedikit stretching boleh agak sedikit stretching, ini udah mulai kerasa pegel nih kayaknya. Oke, kita mulai cari untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Gak kerasa nih kita udah sekitar 46 menit live. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Oke, halo Kak, mau tanya dong kapan nih ada diskon perpanjangan layanan atau domain? Kan selama ini diskonnya hanya untuk first payment aja ya kalau nggak salah. Oke. Oh, ini tadi udah kita jawab. Udah nih kayaknya. Oh, ini udah kita jawab ya pertanyaannya, sorry. Tadi kita jawab soal kapan ya untuk diskonnya, tapi kita belum jawab untuk diskon perpanjangan layanan ya Kak. Okay. Kalau perpanjangan layanan biasanya sih emang khusus ya untuk user-user Jagoan Hosting tersendiri sih. Jadi memang karena namanya juga perpanjangan layanan, pastinya harus punya layanan di Jagoan Hosting kan. Benar. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang mau tahu soal diskon perpanjangan layanan, hopefully nanti kalian bisa cek juga di email, karena biasanya kita juga bantu share khusus untuk user-user tertentu lah biasanya kayak gitu. Tapi semoga nanti kalau selanjutnya memang ada promo perpanjangan, kita pasti bakalan kasih tahu juga sih. Kayak gitu. Oke, itu tadi pertanyaannya yang soal live. Tadi teman-teman yang live ya untuk kasih pertanyaan juga. Mungkin Eka ada yang mau ditanyain juga nggak sih perihal soal fenomena-fenomena akhir-akhir ini soal WhatsApp support channelnya makin dekat juga. Menurut Eka kalau dari sudut pandang tim support kira-kira seperti apa? Oke nggak kalau misalkan kita ada support WhatsApp channel ini? Ya, kalau menurut aku sih pastinya oke banget ya, karena memang untuk zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak punya WhatsApp ya kan? Dan WhatsApp itu udah jadi apa sih aplikasi yang paling dekat kayaknya sama kita ya, karena itu tuh basic banget buat kita menghubungi banyak orang gitu. Jadi dengan adanya WhatsApp support itu kita berharap juga ya buat teman-teman yang udah daftar ataupun yang belum gitu bisa lebih mudah untuk menghubungi tim support Jagoan Hosting gitu. Oke, emang bener sih kalau misalkan kita hitung dari 10 orang bisa dibilang hampir seluruhnya bisa punya WhatsApp. Iya betul banget. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kalau dari sudut pandang Eka tadi ya pastinya ya udahlah, kalau misalkan udah punya WhatsApp kenapa nggak langsung reach teman-teman support yang ada di WhatsApp Jagoan Hosting juga gitu. Jadi lebih gampang juga ya untuk terhubung dengan kita gitu. Aduh, keren sih kalau menurutku ya, karena dulu tuh belum ada nih support via WhatsApp. Jadinya kadang-kadang teman-teman yang biasanya join via WhatsApp pun juga kadang-kadang kesulitan kan kalau misalkan nggak sempat buat join ke landing page-nya. Kayak gitu. Nah, aku mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebelumnya udah sempat ditanyakan atau yang tadi aku bilang FAQ-nya dari teman-teman Jagoan Hosting. Oke. Sebentar, tadi ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab ya terkait resolve ataupun propagasi itu berapa lama, untuk berapa lama aktivasi SSL itu kayaknya juga udah sempat dijawab juga ya. Oke, mungkin ini pertanyaannya ada juga nih, Kak, bedanya SSL yang tersedia di panel kayak direct admin kemudian di cPanel sama yang biasanya dibeli atau kayak wildcard atau apa sih green bar ya? Betul. Itu ada banyak sih sebenarnya. Jadi kalau SSL tuh emang banyak banget tipenya. Terus kalau semisal untuk tipe-tipe yang kita jual ya, bukan yang free ya, itu ada 3 itu sebenarnya. Untuk tipenya itu namanya single, wildcard, sama green bar gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah punya hosting itu pastinya kan udah dapet tuh yang free SSL tuh, yang tinggal pasang aja tuh gitu. Kalau untuk bedanya sendiri yang pasti perbedaan pertama yang satunya berbayar, yang satunya free gitu kan. Lalu kalau dari sisi penggunaannya apa sih perbedaannya gitu? Kalau untuk penggunaannya tuh sebenarnya sama ya, sama-sama untuk mengamankan website gitu. Fungsinya sama untuk mengamankan. Terus kalau untuk perbedaan dari sisi apa ya? Jadi ada satu nih perbedaan yang nggak didapat untuk pengguna SSL yang free. Apa yang itu? mana kalau memang pelanggan ini beli yang berbayar, itu ada garansi tuh. Jadi ada garansi ketika memang websitenya itu kena hack, tapi karena isunya itu karena SSL. Gitu. Itu tuh ada garansinya tuh. Itu garansinya gitu. dari mana? Dari Jagoan Hosting atau dari pihak? Dari penyedia SSL itu. Oke. Jadi memang kita
bisa provide ya kalau misalkan ya pastinya kita nggak pengen ya kalau misalkan ada website dari sobat jagoan yang kena hack pastinya. Kalau misalkan issues-nya karena SSL-nya kita bisa bantu untuk garansi yang itu betul, tadi. Betul banget. Oke, jadi itu perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai yang SSL yang udah otomatis aktif dari panel sama yang kalian berbayar sendiri. Benar. Gitu. Kadang kan kalau di SSL tuh biasanya kita menjumpai ini nggak sih Kak? Kalau dulu tuh ya, mungkin dulu ya karena aku menyadarinya waktu tahun 2017 17-18 saya bisa dibilang waktu tahun segitu kadang-kadang di website itu biasanya ada kayak hijau penggembok warna hijau gitu. Sekarang masih kayak gitu nggak sih? Kalau sekarang tuh sebenarnya bukan warna ya, jadi warnanya tuh nggak benar-benar hijau gitu sih. Jadi ada gemboknya yang benar kegembok gitu, ada yang gemboknya yang nggak sampai gembok yang gini doang gitu tuh, paham nggak sih? Masih belum ketutup bener, gitu ya? Itu tuh indikasinya gitu sih kalau sekarang ya. Oke, jadi memang udah nggak ini ya, udah nggak kayak dulu lagi berarti ya. Benar. Ini berarti tanda bahwa saya tidak update ya dengan perkembangannya yang SSL sekarang. Jadi mungkin memang kalau sementara ini posisinya bukan sementara ini ya, emang udah kayak gitu ya. Kalau sekarang gemboknya nggak berwarna hijau, bukan hijau sih, iya. Gembok tertutup dengan terkunci dengan yang nggak kekunci. Gitu. Oke, catat teman-teman ya untuk pertanyaannya itu tadi perbedaannya untuk yang SSL dan lain sebagainya. Nah, ini kita udah mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir sih ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan aku bantu pantau lagi nih, ada nggak sih yang kasih pertanyaan yang lainnya? Nanti coba kalian boleh deh sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya, mungkin bisa cek dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan ada yang terlewat, teman-teman bisa confirm dulu. Kira-kira ada nggak yang belum terlewat? Kita jawab lagi. Ada satu pertanyaan lagi nih dari sobat-sobat jagoan. Ini kaitannya tentang migrasi nih Kak. Kadang-kadang kan orang ada yang pengen mindahin websitenya dari provider yang lain menuju Jagoan Hosting. Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti kira-kira berapa lama sih proses waktu migrasi perpindahannya itu sampai akhirnya si website ini benar-benar kembali live setelah ada di Jagoan Hosting. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan migrasi, pastikan dulu ya teman-teman tuh udah punya layanan tuh di Jagoan Hosting dan layanannya itu udah aktif kondisinya. Jadi kondisinya dua-duanya aktif nih di provider yang sebelah dan di Jagoan Hosting gitu. Setelah itu nanti teman-teman tuh bisa mengajukan proses migrasi ke tim support gitu ya. Biasanya tuh teman-teman itu bisa open ticket. Jadi open ticket di sana tuh bisa melampirkan seperti akses ke hosting yang lama ya, kayak user, password, kemudian ada URL-nya juga gitu. Dan menyebutkan juga nama domainnya itu apa yang mau dipindahkan gitu. Setelah itu nanti kan tiket tuh udah diterima tuh sama teman-teman kita, terus kita bakal cek dulu apakah kondisinya dari hosting yang sebelumnya itu mumpuni nggak sih untuk dipindahkan ke hosting yang sekarang. Dalam artian tuh kayak semisal ini ada nggak sih yang kurang sesuai limitasinya, atau kalau dipindahkan ini ternyata nggak cukup nih gitu. Jadi sebelumnya tuh pastinya kita bakal cek dulu apakah mumpuni atau tidak untuk dipindahkan gitu ya. Terus setelah itu tim kita tuh bakal melakukan penjadwalan ya. Biasanya penjadwalannya itu di malam hari. Kalau penjadwalan dari Jagoan Hosting biasanya itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu mulai untuk dimigrasikan. Tapi kalau semisal memang teman-teman tuh pengen tuh dimigrasinya jangan jam 8 dong Kak gitu, atau jam agak malam dong jam 10 atau sekarang aja nggak apa-apa deh, itu bisa banget, teman-teman bisa langsung kontak aja. Gitu. Berarti istilahnya kita kasih notifikasi ataupun notes ke teman-teman support di Jagoan Hosting ya terkait requestannya seperti itu. Jadi pada intinya memang proses migrasi itu tadi juga harus kita perhatikan juga ya dari jam berapa dia baru di start posisinya kayak gitu. Misalnya memang jam 8 nih. Jam 8 biasanya tuh proses migrasi itu berapa lama sih sebenarnya? Kalau dari lamanya itu tergantung sama besar datanya dari hostingnya gitu. Kalau memang biasanya sih kita berapa ya, 1-2 jaman lah gitu, maksimal 2 jam lah, itu paling lama juga gitu. Setelah dipindahkan itu nanti ada namanya proses penyesuaian domain gitu. Jadi DNS-nya tuh disesuaikan tuh apakah udah ngarah ke hosting yang ada di Jagoan Hosting atau tidak gitu. Setelah diarahkan baru tinggal menunggu aja, namanya proses resolve tadi, karena benar banget kan. Jadi nanti domainnya itu akan mengenali tuh IP dari Jagoan Hosting yang baru gitu. Tinggal nunggu aja sih gitu. Oke. Banyak informasi ya yang tadi bisa kalian istilahnya
kalian catat ya. Memang kalau untuk yang kaitannya migrasi kita harus lihat dulu apakah memang server yang mumpuni dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari mulai jam berapa kita start migrasi itu tadi. Biasanya kita rekomendasinya memang dilakukan di malam hari ya. Betul. Karena trafficnya lagi rendah tuh. Jadi asumsinya trafficnya benar. lebih rendah. Karena kalau proses perubahan penyesuaian nama domain tadi ke IP yang baru itu pasti kan website kemungkinan pasti nggak bisa diakses gitu. Jadi ketika di malam hari kan biasanya website yang teman-teman tuh trafficnya lagi rendah tuh, jadi nggak terlalu mengganggu lah buat pengunjung-pengunjung websitenya teman-teman gitu. Oke. Memang masuk akal juga sih. Terus juga untuk teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang masih seputar tentang entah itu migrasi atau mungkin SSL, mungkin kalian juga bisa tanya di channel kita ya, karena kita tadi udah bilang ya kita live di 4 channel yang berbeda, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian langsung tanya aja di linknya. Ada juga udah disisipin sama salah satu teman aku, yaitu di bit.ly/asjagoan. Mungkin bisa dibantu pin ya kalau misalkan possible untuk dipin. Jadi biar teman-teman bisa cek juga pertanyaan tersebut. Nah, ini tadi aku udah, sebenarnya untuk pertanyaan tadi udah terjawab semua sih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum kita nanti mengakhiri sesi live ini, aku juga pengen kasih informasi ke teman-teman nih Kak. Apa tuh? Kan mungkin kita kasih review ya dari awal sampai akhirnya seperti apa. Yang pastinya sekarang Jagoan Hosting udah ada di WhatsApp juga. Oke, jadi support kita udah ada di WhatsApp, baik itu kalian user Jagoan Hosting maupun yang belum jadi user. Yang belum jadi user kalian bisa langsung chatting ke WhatsApp kita, dan jangan lupa untuk save nomor, karena save nomornya. Save nomor tuh nggak lama banget, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit, banget 2 menit cepet pokoknya. Kalian simpen nomor WhatsApp kita, karena di kemudian hari kita bakalan share informasi-informasi menarik di story-story Instagram kita, kayak gitu ya. Itu juga kalau mau sekedar untuk menyapa di WhatsApp juga oke juga, biar kita juga bisa save nomor kalian, kayak gitu. Terus ada lagi nih Kak untuk live selanjutnya, karena kan seperti yang sudah aku jelaskan di awal, ini tuh merupakan live yang pertama ya. Perdana. Jadi kalau misalkan nanti mau ketemu live selanjutnya, nanti kita bakalan live lagi di bulan Februari. Bulan Februari kalau nggak salah tanggal 10 atau tanggal 13 Kak? Tanggal berapa? Oh, tanggal 13 ya? Tanggal 13, oke. Maaf, moderatornya lupa tanggal, jadi kita harus tanya dulu sama tim kita. Bakal live lagi tanggal 13 Februari. 13 Februari. Nggak tanggal 14, karena kalau tanggal 14 teman-teman kencan kan? Iya, Valentine ya. Oke, cakep. Kalau yang punya pacar. Kalau yang nggak punya pacar ya udah nonton live kita aja udah ya. Nonton live kita aja tanggal 13, jadi malam Valentine ya. Hitungannya kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, barangkali ketinggalan live session hari ini, nanti dari teman-teman sosmed kita bakalan share link Slido. Jadi nanti teman-teman bisa taruh dulu pool pertanyaannya di situ, nanti biar kita bisa jawab di sesi live yang selanjutnya, kayak gitu. Oke, mungkin Eka ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang udah nontonin live kita selama hampir kurang lebih 1 jam. Kalau pesan dari aku, yang pasti jangan lupa untuk save nomor WhatsApp support kita, karena di sana bakal banyak banget informasi terbaru, informasi promo, informasi lainnya lah, banyak banget lah informasi di sana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk save nomor WhatsApp support Jagoan Hosting, gitu sih. Cakep. Tadi ya pesan dari Kak Eka selaku teman TSS kita. Kita sebutnya teman TSS, sobat TSS. Sobat apa ya enaknya ya? Kita sobat ini ya. Sobat, kita sohib banget soalnya. Soalnya ini sohib banget nih supportnya. Jadi pastinya yang akan menemani kalian juga teman-teman TSS. Yang pastinya juga untuk sesi yang selanjutnya kita ketemunya nggak cuma Eka aja. Nanti akan ada teman-teman TSS yang lainnya ya, yang akan menemani sesi live kita hari ini. Yang pastinya nanti juga moderatornya bisa juga berubah-berubah, jadi menyesuaikan untuk live session hari ini, tapi pembukaan hari ini bersama denganku. Begitu. Oke, kayaknya sih untuk pertanyaannya udah kejawab semua ya Kak ya. Kita syukur banget teman-teman, semoga tadi pertanyaannya menjawab. Seperti yang udah aku pesanin ke teman-teman, jangan lupa untuk save nomor WhatsApp. Jangan lupa untuk cek link yang biasanya dikirim, atau mungkin pantau terus lah sosial media kita, karena info-info soal live session juga akan disampaikan di sana. Kayak gitu sih kayaknya kita udah cukup ya untuk live hari ini. Aku udah sarapan dulu dong sama Eka, karena udah dibantu ya hari ini. Makasih banyak, karena kita harus makasih juga sama Eka. Kita tepuk tangan dulu semuanya teman-teman.
hari ini. Oke, kalau gitu akhir kata dariku Amira di sesi tanya-tanya support episode pertama. Dan thank you banget Eka hari ini udah hadir membantu live session di tanya-tanya support. Sampai jumpa di sesi yang lainnya. Jangan lupa tanggal 13 Februari kita akan ada live session lagi dengan topik yang berbeda, dengan jawaban-jawaban yang berbeda, pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Dan sampai jumpa lagi dan bye. Bye.